Pemirsa, sebagai salah satu suku terbesar di Provinsi Bengkulu, suku Serawe memiliki banyak kearifan lokal dan juga tradisi yang masih dijaga hingga sampai saat ini. Salah satunya yaitu yang ada di Desa Gunung Kembang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Nah pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda ke Desa Gunung Kembang untuk melihat kearifan lokal apa aja nih, dan juga tradisi yang masih diterapkan oleh penduduk sekitar. Bersama saya Cahaya Mustika, inilah Tilas Budaya selengkapnya. Selamat sore Bapak. Iya, selamat sore. Pemirsa Tilas Budaya, sekarang saya sudah ada di Balai Desa bersama dengan Bapak Kepala Desa dan juga didampingi dengan Bapak Kapolsek mana? Ya, dengan Bapak Ketua BPD. Oke. Tadi Bapak sudah menyaksikan ya tari persembahan yang dibawakan oleh salah satu sanggar yang ada di Desa Gunung Kembang. Nah, menurut Bapak Kades sendiri nih, pendapat Bapak melihat tari persembahan tadi gimana Pak? Tari persembahan ini adalah bentuk peduli dan yang kami lakukan dalam penyambutan tamu yang datang ke tempat kita secara adat, dilakukan untuk memberikan kehormatan kepada tamu tersebut. Ini sudah kita lakukan dari dulu dan kita berusaha untuk melestarikan itu dan mengembangkan itu di tengah-tengah masyarakat melalui sanggar yang ada di Desa Gunung Kembang, yaitu Sanggar Mentari Hati Desa Gunung Kembang. Jadi Sanggar Mentari Hati ini udah lama ya Pak? Sudah setahun lebih kita bentuk ya. Jadi untuk penduduk Desa Gunung Kembang yang ingin belajar tari ataupun seni-seni budaya yang lainnya bisa di Sanggar Mentari Hati tadi ya Pak ya? Bisa dilakukan. Jadi biasanya kalau misalkan ada tamu-tamu penting, mereka lah yang menyambut gitu ya Pak ya. Pak Yepi, seperti yang kita tahu di masa pandemi ini banyak sekali hal-hal yang tidak dapat kita lakukan atau tertunda ya Pak ya. Betul. Mungkin salah satunya yaitu di Sanggar Mutiara Hati ini mungkin latihannya tertunda ataupun pertunjukan-pertunjukan yang biasanya dilakukan juga tertunda. Betul. Nah, tapi untuk sekarang masa pandemi ini sudah agak menurun ya Pak Betul. ya. Jadi untuk sekarang masih bisa disaksikan kembali nih penampilan-penampilan yang ada di Sanggar Mutiara Hati ini. Nah, harapan Bapak untuk mereka selanjutnya di Sanggar Mutiara ini apa Pak? Ya, terima kasih. Bisa saya jelaskan sedikit bahwa kita Kabupaten Bengkulu Selatan ini masih PPKM Mikro level 3. Oleh karena itu kita masih melaksanakan protokol kesehatan, kemudian menjaga jarak dan cuci tangan. Sehingga kegiatan ini dapat berlangsung walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Pemirsa, setelah ini jangan kemana-mana karena ada tarian-tarian lainnya yang menunjukkan ciri khas dari Desa Gunung Kembang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Tetap bersama saya di Tilas Budaya.
pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Susi Herawati selaku pimpinan dari Sanggar Mentari Hati. Nah, Ibu Susi, Sanggar Mentari Hati ini sendiri udah berdiri dari tahun berapa? Sebenarnya ini Sanggar Mentari Hati ini baru didirikan, baru. Karena desa kami ini terpilih menjadi desa bersih narkoba. Jadi untuk membuat suatu kegiatan bagi anak remaja putri khususnya, maka kami bentuklah Sanggar Mentari Hati ini. Jadi di sini kumpulan dari remaja-remaja putri yang bisa mengkreasikan bakat yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Tapi untuk penduduk yang lain ingin mempelajari seni tari dari Desa Gunung Kembang ini bisa juga di Sanggar ini ya Bu ya? Ya, bisa juga. Tadi yang membawakan tarian sebelumnya itu anggota-anggotanya itu dari SMA kah umurnya atau udah masih SMP? Anggota dari Mentari Hati ini beragam, ada yang sudah kuliah, ada yang sudah SMA, ada sudah SMP, ada yang masih SD. Oh, yang masih SD. Pokoknya mereka yang berminat untuk mengembangkan kreativitas mereka. Nah Bu, untuk yang tarian selanjutnya kita saksikan ini tarian apa Bu? Yang pertama tari persembahan, yang kedua tari kreasi. Kalau untuk tari persembahan ini biasanya kita temukan itu di acara-acara semi formal ya Bu ya, acara formal. Nah itu kenapa biasanya ditemukan di acara-acara semi formal seperti itu Bu? Karena kalau tari persembahan itu sebenarnya suatu gerak tari yang dipentaskan dalam suatu acara untuk menyambut tamu agung, baik itu dalam rangka kedinasan maupun resepsi pernikahan. Nah, jadi wajar itu dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang besar karena kita menghargai tamu yang datang itu. Maka kita adakan tari penyambutan tamu, yaitu tari persembahan tadi. Cocok ya dengan namanya persembahan ya Bu ya. Nah kalau untuk properti yang digunakan itu ada apa aja di tari persembahan? Properti yang digunakan seperti lengguai yang berisi sekapur sirih yang nantinya diberikan kepada tamu kehormatan, dan tamu kehormatan itu menerima sirih yang diberikan sebagai tanda penghargaan terhadap apa yang telah dilakukan oleh tuan rumah. Oke, seperti penghargaan kepada tamu ya Bu ya. Oke deh pemirsa, karena udah penasaran dan saya juga udah penasaran nih gimana tari persembahan, kita langsung aja saksikan tari persembahan dari Desa Gunung Kembang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selamat menyaksikan.
itulah tadi tari persembahan dari Desa Gunung Kembang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, untuk tari persembahan ini sendiri sebenarnya ada perbedaan nggak Bu dari tari persembahan Melayu dengan tari persembahan yang ada di Desa Gunung Kembang ini? Sebenarnya ada perbedaan sedikit-sedikit, agak mirip. Agak mirip mereka, tapi terkadang tuh di suatu sanggar itu ada sedikit berbeda, tapi tidak terlalu banyak. Intinya kan mereka tuh untuk memberikan penghargaan terhadap tamu yang datang tadi, itu dengan memberikan sekapur sirih tadi. Jadi untuk gerakannya ada sedikit berbeda, tapi nggak seluruhnya berbeda ya Bu ya? Oke deh, kalau untuk tari kreasi nih Bu, itu keunikannya apa tari kreasi ini? Tari kreasi itu yaitu keunikannya itu terletak di kreativitas anak tadi. Jadi kalau di Sanggar Mentari Hati ini, anak-anak itu kan diberikan suatu kebebasan untuk misalkan mengemukakan pendapat mereka. Bagaimana kalau misalkan menciptakan ini suatu gerakan? Nah, jadi kami saringkan gerakan apa yang bagus untuk dilaksanakan, ya kita praktekkan. Oh, berarti tari kreasi ini hasil kreativitas dari anggota Sanggar Mentari Hati. Iya. Luar biasa sekali.
Pemirsa Tilas Budaya, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Nasir selaku tokoh masyarakat Desa Gunung Kembang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Nah, Pak Nasir, di Desa Gunung Kembang ini sendiri kearifan lokalnya ada apa aja, Pak? Tari pelaksana bimbang adat. Apa, Pak? Bimbang adat. Bimbang adat. Oh. Oh, seperti Tari pala tanggau. Tari Pala Tanggau. Oh. Terus Tari apa lagi, nyentang. Pak? Tari nyentang. Oh. Tari berlawanan. Tari berlawanan. Oh. Nah, untuk Tari Pala Tanggau nih, Pak. Ya. Tari Pala Tanggau ini artinya apa, Pak? Arti nama Pala Tanggau itu. Pala tanggau. Ah, Sebelum pengantin perempuan itu balik ke rumah pengantin laki-laki, dilaksanakan tari di pangkal tanggau. Di model sini itu ditarikan. oh, jadi setelah pernikahan itu ditarikan tari yang Pala Pernikahan belum, waktu umat zaman dulu belum ada pelaksanaan pernikahan. Oh. Selesai dari pelaksanaan bimbang adat, baru dilaksanakan balik ke rumah pengantin laki-laki, dilaksanakan tari di pangkal tanggau. Tanggau. Oh, seperti itu. Iya. Nah, untuk Tari Pala Tanggau ini sendiri dibawakan oleh perempuan atau laki-laki, Pak? Tahu? Tari Pala Tanggau. Pengantin perempuan. Oh, pengantin perempuan Oh. saja. Ya, Oh. Jadi formasi bentuk tarian Pala Tanggau itu seperti apa? berbundar. Oh, Bundar. Nanti Dia dikawani dengan penari banyak model tadi. oh, seperti Tadi yang oh, berputar bulat tadi. Iya, iya. Oh. Ah. Oh. Oke deh. Daripada penasaran nih pemirsa, kita langsung aja saksikan Tari Pala Tanggau dari Desa Gunung Kembang, Provinsi Bengkulu. Selamat menyaksikan.
Oke pemirsa, tadi kita sudah saksikan tari Palak Tanggau nih. Seperti yang Bapak bilang tadi, itu formasinya bentuknya lingkar ya Pak ya. Ya, Terus ada posisinya satu perempuan di tengah. ya, Nah, jadi yang satu perempuan di tengah itu pengantinnya. pengantin, pengantin perempuan. Nah, tadi juga properti yang digunakan waktu tarian Palak Tanggau ini menggunakan selendang ya Pak ya. Oh, Nah, kenapa harus menggunakan selendang Pak? oleh karena sebelum pengantin itu balik ke rumah, ditangkap lebih dulu dari pihak pengantin laki-laki. Ditangkap. Oh, ditangkap. Kemudian dibawa langsung gitu ya Pak ya, ibaratnya. Ya, kalau sudah ditangkap, kita laksanakan lagi tari yang terakhir, langsung kita batak ke rumah. Waktu dulu mah belum ada yang rumah tiang semua, sebab itu kan berdasar ke tanggau. Tanggau, naik koma. Nah, kalau untuk yang bentuk lingkaran itu sebenarnya artinya apa Pak? Penjagaan oleh kedema berdasarkan zaman dulu, zaman banyak yang kasar-kasaran dan ada yang santip-santipan. Oleh sebab itu dijaga di lingkar. Oh, jadi ibaratnya Jangan sampai masuk. Sebab boleh kena bunting itu ada melari ke pengantin mana Raja Ulu Sungai. Itu. jadi untuk melindungi pengantin ini. Pengantin dinau itu harus di lingkar. Oh. Nah, untuk instrumen yang mengiringi tari Palak Tanggau ini tadi menggunakan apa Pak? Apa tanggau tadi? Iya, musiknya digunakan itu menggunakan apa Pak? Maksudnya alat musik yang membawa tarian Palak Tanggau ini menggunakan kulintang ya Pak namanya ya? pakai lintang.
Nah pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan tarian Pala Tanggau. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama Pak Nasir. Ya. Pak Nasir, tarian Pala Tanggau tadi kan itu bentuknya melingkar ya Pak ya? Melingkar. Itu menjadi keunikan dari Pala Tanggau. Nah keunikan yang lainnya itu apa Pak? Pertama kali dia alat itu kelintang. Keunikannya adalah oleh karena pengantin perempuan itu akan ditangkap pihak pengantin laki-laki. Waktu nari itu akan ditangkap. Oleh kakak perempuannya ya Pak ya? Kakak Kakak perempuan. bini di sana tuh. Ya. Nah ditangkapnya itu pakai apa Pak? Pakai sentang. Pakai sentang. Sentang. Ya. Terus dibawanya kemana tuh Pak? Udah ditangkap? Ditarik di Batak balik ke rumah. Kita balik ke rumah. Oleh karena rumah dulu bertiang. Jadi Batak balik ke rumah. Jadi gerakan itu menjadi ciri khas dari tarian Pala Tanggau, gitu, Pak ya. Nah, untuk alat musiknya tadi itu menggunakan apa Pak tarian Pala Tanggau ini? Kelintang. Kulintang ya, hanya kulintang berarti ya Pak ya. Nah, kalau untuk tarian kedua nih Pak, kita akan menyaksikan tarian apa nih? Tari berpasangan. Tari berpasangan, berarti laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan perempuan atau muda-mudi. Berarti belum menikah itu ya Pak ya. Tarian berpasangan ini hanya dibawakan oleh sepasang aja atau bisa lebih dari sepasang gitu nggak Pak? Asal saja kalau dia gadis bujang itu banyak, terus sampai sekian malam itu. Sampai sekitar kalau kita mulai dari jam 8 misalnya. Sampai ke jam 10. Asal masih banyak. Kadang-kadang itu diundang dengan kepala desa-desa itu di Batak. Untuk di Batak ke rumah yang punya bimbang adat tadi, apa ke 5 orang, pada surang. Jadi terjumlahlah sampai 50 muda-mudi. Jadi lama. Durasinya lebih lama dari yang Pala Tanggau tadi ya Pak ya? Lama ulah tari Pala Tanggau. Kalau menurut adat bimbang adat di kami ini, tari Betawup dengan tari Nyentang tuh nyatu. Langkah cara dia 3 langkah ke depan, 3 langkah ke belakang. Berputar balik, yang pernah ini dilaksanakan ke kanan. Ada. Dia itu ngulang balik lagi. Dem. Tutup. Jadi banyak dia lama-lama dia sekitar 3 periode dalam satu lagu. Jadi sambil mutar itu sambil nunggu gitu ya Pak ya? Oke pemirsa, daripada penasaran nih gimana tarian berpasangan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Nasir tadi, kita langsung aja saksikan tarian berpasangan dari Desa Gunung Kembang. Selamat menyaksikan.
pemirsa, tadi itulah tari berpasangan yang sudah dibawakan oleh anggota Sanggar Tari Mutiara Hati ya Pak ya. Betul kata Bapak tadi, ini berpasangan ya Pak, laki-laki dan perempuan muda-mudi. Berarti tari berpasangan ini biasanya dibawakan sebelum bimbang adat ya Pak ya. Nah setelah bimbang adat, tadi dibawakan tari Pala Tanggau ya Pak ya. Berarti saling nyambung nih pemirsa nih, dari tari berpasangan kemudian tari Pala Tanggau ya Pak ya. Dan tadi saya lihat di tarian berpasangan itu ada kayu ya Pak ya, seperti pembatas. Itu pembatas, lonjok. Kalau menurut kami ini lonjok. Berarti oleh karena ini sama saya bujang, ini masih gadis, berarti dia tidak boleh sampai berimpitannya. Itu pembatas sudah. Lonjok namanya. Di batas antara laki-laki dan perempuan. Karena masih muda-mudi ya Pak ya. Iya. Oke, kalau untuk tarian ketiga nih Pak, kita bakal menyaksikan tarian apa? Tari nyentang. Tari nyentang. Nah itu keunikannya apa Pak? Tari nyentang itu adalah pelengkap bimbang adat. Kalau belum melaksanakan sentang, tari nyentang, maka bimbang adat belum melengkapi. Jadi pelengkap di antara kedua tarian tadi ya Pak ya. Jadi untuk propertinya itu menggunakan apa Pak? Caranya sama. Lah tadi galau. Berarti menggunakan selendang juga ya Pak ya? Menggunakan selendang. Kalau di dusun bimbang adat ini, tiap-tiap nari itu melaksanakan kecuali waktu kita melaksanakan bimbang adat ini dia gagret malam. Dem itu tari akap tuh kira jam 7 jam 8 itu melaksanakan bimbang tari di Numbak Kebau. Dem nari di Numbak Kebau itu di Batak bunting dengan pengantian tadi ke Atatar. Selesai dia jadi Atatar sekitar jam 10 aja lah di Batak balik tadi tari Pala Tanggau. Dilaksanakan tari Pala Tanggau. Sebab ngapa? Keunikan tari Pala Tanggau itu oleh karena pengantin perempuan itu akan ditangkap pihak pengantin laki-laki. Kalau secara adat kami pekakoan ya. Yang nangkap. Setelah ditangkap, dibatak balik ke rumah. Sebab dia waktu itu berbicara dengan cara dia keruannya mau, tapi sudah positif setelah keruan. Siapa yang membawa aku balik ke rumah? Itulah suamiku. Dijawab pada pengantin laki-laki, yang aku papa itulah istriku. Baru naik ke rumah. Dilaksanakan pada saat itu acara akad nikah. Selesai akad nikah, setelah menjadi hak milik bapak pengantin laki-laki dan pengantin perempuannya sudah nyatu. Sudah dilaksanakan akad nikah. Jadi pada dasarnya tiga tarian ini saling berhubungan ya Pak ya? Berhubungan, dia baca. Saling lengkapi. Apalagi tari nyentang ini pelengkap di antara kedua tari tadi. Pemirsa udah penasaran banget ya pemirsa Tilas Budaya untuk menyaksikan penampilan yang ketiga itu tari nyentang. Kita langsung aja saksikan tarian yang ketiga itu tari nyentang. Selamat menyaksikan.
Oke pemirsa Tilas Budaya, itulah tadi tarian-tarian yang menjadi tradisi di Desa Gunung Kembang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Yang pertama itu adalah tarian untuk melengkapi bimbang adat pemirsa. Ada tarian pertama yaitu tarian Palak Tanggau, tari berpasangan, tari nyentang, tari persembahan, dan tari kreasi. Nah, 3 tarian pertama tadi pemirsa itu menjadi pelengkap dari bimbang adat. Nah, tapi pemirsa jangan hanya mengetahui tari persembahan aja nih. Karena tari persembahan itu sudah sangat dikenal oleh orang banyak ya pemirsa ya. Tapi dapat diketahui juga tarian-tarian yang lain harus diketahui juga supaya dapat dikenal oleh masyarakat luas. Nah sebelum kita berpisah saya punya pantun ya pemirsa. Ke Desa Gunung Kembang untuk belajar tari. Tidak lupa untuk belajar tradisi lainnya. Saya Cahaya Mustika pamit undur diri. Sampai jumpa di Tilas Budaya berikutnya.